Orang seringkali sekarang itu melayani Tuhan merasa burnout, kelelahan. When you love someone, you trust him ya. Karena aku ngerasa berhutang banget sama Tuhan, saya nggak punya alasan untuk burnout. Karena toh di setiap kita sedih, dia selalu ada tuh gitu kan. Aku sudah dari anak-anak itu ngerasa bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Sederhana. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan manusia karena Tuhan itu setia, bukan kitanya loh. Kenapa banyak orang gak ketemu Kairos Tuhan? Ya karena dia udah capek aja gitu ngerjain. Gak mau, nolak. Nah buat aku sih gimana biar kita tetap bisa tetap nabur sampai nuai? Ya udah, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Makanya saya pernah khotbah gitu kan, yang kayak, gitu kan, harus kuat air gitu. mata maksudnya. Anti gores gitu kan, jadi kayak nangis. Ketika kita datang ke sebuah gereja atau berjemaat di gereja itu, kita itu mengekspektasi bahwa ada seorang gembala dari sebuah gereja yang kita pikir orang-orang ini akan mahir dalam segala bidang yang mana jemaatnya sedang gumulkan. Karena kita tahu di sebuah gereja tentunya latar belakang jemaat kan berbeda-beda ya. Apalagi di kota sebesar Jakarta ini. Nah di Good News Program kali ini kita bertemu dengan seorang narasumber yang masuk kriteria ini, serba bisa, pinter nyanyi, kemudian pinter silat, kemudian punya anak 3, ngerti hukum, ngerti kedokteran, terus kemudian pengusaha juga, istri dari seorang anggota DPRD, menampilkan Virgie Hutahuruk. Welcome back. Thank you ya. Udah lama banget for ya. inviting me. Yes. Thank you. Seneng banget. Ya sama, seneng banget juga. Oke, go ahead Ani. Ya, jadi gimana nih caranya menjadi ibu gembala yang serba bisa? Oke. Sering banget kalau ditanya ibu gembala, orang berpikir tadinya istrinya gembala, Betul. bapaknya yang gembala, suaminya yang gembala. Tapi in your case enggak ya? ya Ini Queen Elizabeth-nya lah. Oh gitu. Iya. Iya, Jadi betul kita ya? ibu gembalanya, kita yang gembala, walaupun juga pasti bapak jadi bapak gembala juga. Iya. Jadi bagaimana kalau aku sih naturally aja ya. Yang aku percaya sih kalau Tuhan udah pilih itu pasti kita bisa. Buat saya gembala itu bukanlah tentang kemampuannya sebenarnya, hati gembala, dan itu akan mendorong dia untuk akhirnya mengupayakan ya, seperti kita as a mother, as a father, kita kan pasti selalu ingin mengupayakan yang terbaik buat anak-anak kita. Buat saya kalau gembala itu ya jemaat itu ya anak-anak kita. Nice. Gitu sih, itu yang bikin kita jadinya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus terus mengupayakan yang terbaik dan akhirnya jadi ya bisa gitu. Amazing. Nah, tapi mengatur keseimbangannya gimana? Karena you have 3 kids, Yeah. suami kamu orang penting, maksudnya anggota DPRD dari daerah Depok. Ya kan? Terus nggak tahu apakah kamu di require juga untuk tampil di acara-acara dengan Yeah, suami tercinta, sometimes, ya yeah. kan? Terus at the same time juga kalian running a business gitu ya? Ya. Nah itu gimana untuk juggling everything and pada Yeah. saat yang bersamaan juga menggembalakan, nggak gampang loh itu. Iya, aku sih percaya ya, Tuhan bilang dari yang diberi banyak itu memang dituntut lebih banyak. Jadi memang ada yang Tuhan percayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Katakanlah saya selalu percaya kita ini dikasih talenta yang besar tadi ya, 5 talenta. Nah itu memang diperlukan kegigihan ya untuk mau mengerjakan. Pertama pengertian dulu, oh ya tanggung jawab saya banyak nih. Nah jadi sehingga untuk bisa menyeimbangkan itu, buat saya gini, bisa sebenarnya kita tuh sukses dalam pelayanan tanpa harus mengorbankan keluarga. Sukses dalam keluarga tanpa harus mengorbankan pelayanan. Tapi apa yang dikorbankan? Diri kita sendiri. Nah, that's the point. Nah, seringkali orang nggak bisa seimbang. Jadi seakan-akan misalnya nih ya dia enggak deh, ini pokoknya harus untuk keluarga, sehingga akhirnya dia mungkin nggak terjun dan mungkin nggak ikut melayani, atau melayani tapi nanti keluarga atau bisnis ada yang terkendala gitu kan, atau pekerjaan dia jadi terkendala, misalnya dia pelayanan tapi nanti pekerjaannya jadi kurang, atau
kerja terus tapi akhirnya jadi lupa melayani Tuhan. Nah, sebenarnya itu karena menurut saya pribadi karena kita nggak mau berkorban sih. Tapi kalau kita mau korbanin diri kita sendiri, ya jadi waktu-waktu kita untuk kayak punya quality time sendiri itu jadi udah nggak ada lagi gitu kan ya. Nonton Korea 20 episode itu udah nggak ada lagi dalam sehari. Ya mungkin ya ada waktu-waktu tertentu di mana mungkin kita ya menikmati itu tapi ya nggak ke situ lagi karena kita menyeimbangkan antara keluarga, kemudian tadi jemaat, kepentingan pekerjaan Tuhan dan yang lain-lain. Itu bisa, kalau menurut aku bisa asal kitanya mau ya tadi berkorban. kita yang berkorban. Gitu. Nah, kalau ngomong tentang pengorbanan, ya aku yakin lah ya banyak hamba-hamba Tuhan di luar sana yang sudah banyak berkorban selama belasan tahun, puluhan tahun melayani Tuhan di ladangnya Tuhan gitu ya. Sampai satu titik dia merasa kayak semuanya sudah aku korbankan. Apalagi orang seringkali sekarang itu melayani Tuhan merasa burn out. Merasa kelelahan, merasa kayak aduh udah nggak tahu lah gimana caranya just to go through the day aja aku nggak tahu. And then setelah semua pengorbanan yang kita lakukan duitnya juga nggak cukup-cukup amat maksudnya gitu. Terus harus mengorbankan dirinya sendiri ya menurunkan gaya hidup, semuanya harus dihemat dan lain sebagainya. Nah kalau dalam kasus Virgi pernah nggak sampai mengalami seperti itu? Iya, aku sering banget ya ditanyain tuh sama beberapa orang yang mau wawancara aku juga sama jemaat. Nanti kalau aku bilang, sometimes ada yang gak percaya. Pernah gak burn out dari 24 tahun yang lalu? Jadi pengen nangis. Semenjak Tuhan percayain pelayanan sama aku, I don't know, aku gak pernah ngerasa burn out ya. Kenapa ya? Kalau aku sih nemuin ya, kalau aku lagi sendirian, aku mikir gitu. Apa sih yang bikin aku gak burn out dalam melayani Tuhan? Gak pernah ngerasa capek, walaupun itu wajar ya, it's okay, gak pernah ngerasa kayak gitu. Sebenarnya mungkin banyak juga orang berpikir ya gak apa-apa, karena kan kita manusia gitu ya, yang masih melayani Tuhan dengan yang sekarang ada pada kita gitu. Cuman pas aku mikir, ngerenung, dan aku dapat sih jawabannya, karena kalau buat aku pribadi, aku merasa berhutang sama Tuhan. Jadi kayak apapun yang aku kerjain hari ini nggak pernah sama, nggak pernah bisa balas kebaikan Tuhan, dan aku selalu ngerasa Tuhan tuh udah baik banget gitu sama aku. Jadi kenapa aku pengen nangis? Harusnya emang nggak ada sih alasan untuk kita burn out. Karena sekalipun misalnya rasanya capek gitu, kan ada Tuhan yang selalu kasih kekuatan. Waktu kita terus mandang Tuhan, ternyata memang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku tuh emang bener gitu loh. Itu kamu akan alami. Jadi misalnya udah lagi jalan nih, nggak apa-apa kan ada Tuhan gitu. Jadi it's okay Virgi. Pernah gak sih Dep ngerasa kayak dia ada di samping kamu dan bilang everything's gonna be okay. He will comfort you. Kayak dia bilang I will not leave you comfortless. Kalau Indonesianya, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu gitu ya. Tapi sebenarnya bahasa Inggrisnya tuh comfortless. Gelisah. Iya, nggak mungkin aku itu kayak udah janji yang manis, yang kalau kita cinta sama Tuhan, when you love someone, you trust him ya, kayak kamu percaya sama Daniel dan sama Tuhan tuh lebih more than that. Jadi kita put our trust, nggak aku baik-baik aja karena Tuhan nah gitu. Jadi karena aku ngerasa berhutang banget sama Tuhan, saya nggak punya alasan untuk burn out, karena toh di setiap kita sedih, dia selalu ada tuh gitu kan. Nanti kita rugi, ini mungkin di bagian A, Tuhan kasih penghiburan di bagian B, gitu kan. Cukuplah kasih karuniaku padamu tuh ternyata emang bener kok kalau kamu mau ngalamin dalam kelemahan. Justru dalam kelemahan kita ngalamin, ih bener ya, makin kerasa tuh kebaikan Tuhan. Either kamu kuat sekali, atau masalah kamu gak ada yang gede. Nah, iya itu juga aku pernah ngerenungin. Buat aku bukan aku kuat sekali. Buat aku masalah itu jadi gak ada yang gede, karena yaitu saya percaya tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan manusia, karena Tuhan itu setia, bukan kitanya loh. Bukan kitanya, karena Tuhannya setia. Dia akan memberikan jalan keluar setiap kali engkau harus punya masalah gitu. Dan akhirnya kita keluar gitu. Ya tapi sekarang kan banyak orang, walaupun kita udah dengar kayak gini nih, itu ya gue tahu sih, tapi kan tapi kannya itu loh. Nah di sini kita mesti punya keyakinan dan
perjuangan untuk kita tuh aku harus nggak di situ lagi gitu loh. Kita harus naik dong dalam iman kita sama Tuhan. Buat saya pada akhirnya iman itu adalah meskipun ya pohon ara itu tidak berbuah, pohon anggur meskipun tidak berbunga. pokoknya apapun itu gunung itu nggak berpindah, ya udah saya udah nemuin Tuhan itu udah baik, udah segala-galanya. So And that's masalah enough. besar, that's enough. Sehingga masalah besar pun it doesn't look so big anymore gitu kan, karena Tuhan itu lebih besar dari semuanya. Kalau ada orang yang pas nonton ini bilang, ini kayaknya mesti dicek nih. Ya. Kira-kira 5 masalah terbesar yang pernah dialami dalam kehidupanmu apa? Aku juga baru sama nanya, what is your biggest struggle in Ya ini life? mesti jangan cuma ngomong gitu ya. Oke. 5 masalah terbesar. Salah satunya kita pernah 2014 itu punya utang 4,5 M. That's a lot gitu ya. Utang usaha. Utang usaha karena kita salah berbisnis. Ya ada unsur juga kita percaya banget sama orang, ternyata ya kita salah perhitungan. salah perhitungan Sehingga kena gitu tipu dan yang ya, lain-lain. begitu. Tapi hari itu yang kita lakukan adalah aku dan suami dengan friends, kita nggak main salah-salahan, kita nggak marahan gitu ya. Kita duduk di kaki Tuhan, we pray, dan kita ya udah, oke. Kalau aku lebih orangnya ke solusi, nggak yang kan ada orang, aduh kenapa ya harus begini gitu ya. Kita kalau aku tuh gini, oke Tuhan ampuni aku, ampuni kami, thank you, jangan lupa ngucap syukur karena dalam segala sesuatu harus tetap mengucap syukur. Makasih banyak Tuhan, ya udah, yuk kita apa nih yang bisa kita lakukan hari itu? Kita ngeganti mobil kita dari yang merek apa gitu atau mobil apa, kita ganti ke yang lebih Downgrade. Iya, downgrade, it's okay karena kita memang harus bayar utang dong gitu kan. Kita ngalamin 2 tahun itu, dahsyatnya kita pikir hari itu kita akan jual rumah atau apa, tapi ternyata malah Tuhan kasih banyak banget blessing lewat project-project yang akhirnya bisa untuk bayar utang. Tapi memang kita ngalamin yang namanya terima keuntungan langsung untuk bayar utang gitu, nggak untuk apa-apa lagi. Lewat doang. Tapi ternyata di situ pun Tuhan tetap bekerja. Roma 8 ayat 28 itu benar. Akan jadi kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencana Tuhan. Jadi kita tuh jadi benar-benar manage uangnya tuh dengan even 1 rupiah pun itu harus dipertanggungjawabkan karena itu semua milik Tuhan yang harus ada pertanggungjawabannya apa gitu. Kadang-kadang kita ngerasa ayo udah segini gampang aja gitu. Cuma di situ kita jadi hati-hati banget ngegunain uang dan mengembalikan perpuluhan, apa semua itu harus benar-benar bayar yang harus dibayar. Itu jadi malah kalau orang bilang mungkin kalau utangnya misalnya salah mengambil keputusan 4,5 M tapi ada deposito 100 M kan itu nggak masalah. Itu bukan utang dong namanya. Masih ada ininya kan. Apakah kreditnya. kalian pernah seperti itu juga? Enggak. Atau memang dalam kondisi yang memang Nggak udah punya. nggak ada apa-apa? Nggak ada. Ya itu dia sampai downgrade. Iya, nggak ada apa-apa. Karena saya selalu punya apa namanya, kalau mukanya selalu kelihatan punya uang dong. Ya kan? Karena kita selalu suka cita gitu kan. Jangan kelihatan Wajah kayak orang kaya. Inilah wajah orang susah. kaya. Iya dong. Jangan kayak orang susah ya. Ini yang namanya udah bebas finansial. Karena bukan uang lagi yang ngatur kita, tapi harusnya kita yang ngatur uang ya. Sukacita kita udah nggak di uang lagi. Nah terus kenapa kita bisa begitu ya itu semuanya karena Tuhan. Buat aku sih orang pasti suka nggak percaya, tapi benar-benar hari itu kita nggak punya tabungan karena hari itu kita punya prinsip sampai hari ini masih kesusahan 1 hari cukup untuk 1 hari gitu. Tapi memang hari itu Tuhan izinkan kita ada hutang, ya hutang harus dibayar, nggak boleh nggak dibayar. Ini penting ya, jadi untuk pembelajaran bagi setiap orang. Hutang harus Nah mungkin juga di masa itu menjadi masa yang apa ya, pemurnian kali? Ya, maksudnya kita lebih ya itu tadi mengelola uang dengan sangat hati-hati karena ternyata 1 rupiah pun itu harus dipertanggungjawabkan. Semua itu milik Tuhan. Terus juga kita jadi lebih apa ya banyak lah gitu untuk lebih banyak ke keuangan sih Tuhan ajarin kayak gitu. Lebih berhati-hati nggak untuk mempercayai orang gitu? Ya itu juga untuk bisnis kita lebih hati-hati, tapi ya tetap sih nggak jadi kapok untuk gini ya. Ada kan orang jadi udahlah kita kapok ya percaya sama orang gitu. Kita sih
tetap belajar dari yang nggak baik, tapi bukan berarti kita jadi nggak percaya sama orang. After that kita tetap ada beberapa bisnis yang kita percaya sama orang gitu. Ya walaupun dengan kapasitas yang lebih hati-hati lagi. Ya, kalau orang pengusaha Kristen ditanya, selalu akan ngomong ini adalah semua punya Tuhan gitu. Seperti yang Virgie barusan omongkan ya. Nah, konsep semuanya milik Tuhan ini, bagaimana kalian, Frans dan Virgie, benar-benar melakukan dalam suatu tindakan seutuhnya gitu? Oke. Is it just a cliche atau benar nih gitu? Apa maksudnya, ada ujiannya nggak, takarannya gitu? Ya, kita dari muda sih, contohnya kalau ada yang Tuhan taruh di hati kita, dan itu nggak jarang, seringnya buat pekerjaan Tuhan dari zaman kita belum jadi pastor, jadi gembala, selalu kita keluarin semua kalau emang Tuhan minta gitu. Misalnya contoh, kita pernah ada di satu gereja sebelum kita menggembalakan, kita besar di gereja lokal itu, dan gereja lokal itu membutuhkan apa, even kita hari itu cuma punya segitunya, ya kita kasih gitu. Kalau memang itu, jadi tidak ada lagi batasan kepemilikan antara ini milik Tuhan, ini milik saya, semuanya milik Tuhan. Jadi memang sih kita mengembalikan perpuluhan, tapi kalau memang Tuhan minta segitu, ya kita kasih. Sampai the day kita jadi gembala pun, even udah pernah ngalamin itu pun, nah setelah itu malah kita jadi semakin gimana ya, sama Tuhan tuh udahlah semuanya. Semakin gitu. tidak hitung-hitungan. Semakin tidak hitung-hitungan. Dan bentuknya ya seperti itu. Mungkin sekarang orang akan lihat, oh ya kan lu gembala gitu kan. Jadi ya you have responsibility for the church gitu kan, buat pekerjaan Tuhan. Tapi sebenarnya dari waktu kita muda pun kita udah ngelakuin itu sih. Tapi sekarang jadi semakin ini lagi. Mungkin ada orang bilang kalau pendeta mungkin nggak perlu mengembalikan perpuluhan misalnya gitu. Tapi kalau buat aku, orang yang melayani pun tetap harus melakukan. Harus dong. Kami Pendeta pun tetap harus mengembalikan persepuluhan. Yes, dan apapun yang nanti tiba-tiba Tuhan taruh di hati, kamu harus keluarin. Apalagi kita bertanggung jawab untuk pengembalaan dan pekerjaan Tuhan, ya kita keluarin. Itu buktinya bahwa semua milik Tuhan. Ya, bagus banget. Oke, nah aku mau balik ke ini deh. Tadi kan waktu pre-interview, Virgie ada beberapa kali itu maksudnya ngomong melayani Tuhan atau membangun generasi itu harus dengan bahagia. Aku mau mengulik lebih dalam gitu. Maksudnya dengan bahagia itu maksudnya bagaimana? Oke. Kamu pernah nggak sih nonton film The Chosen ya, yang ada di ada di Netflix di sekarang. Netflix sekarang. Jadi gini, pernah nggak sih ngelihat Yesus itu di TV ya, di film ya. You can feel the energy, positive energinya dia selalu, buat saya sih dia selalu bahagia, ngerjain apa aja gitu loh. Dia selalu positif kayak kamu mau sembuh gitu kan? Dia nggak pernah bilang gini, tunggu, kalau kamu mau sembuh ada syaratnya gitu ya. Terus atau kayak waktu dia ketemu banyak orang, dia udah lelah tapi dia tetap preaching gitu, udah sampai pokoknya aku nggak pernah lihat dia nggak bahagia. Oke lah, dia sedang sedih hari itu karena Yohanes Pembaptis kepalanya dipancung, dia sedih, marilah kita pergi sebentar. Tapi toh ternyata lihat orang banyak, dia nggak pernah kayak, sorry ya guys, saya lagi sedih jadi lagi nggak pelayanan dulu gitu. Boleh nggak nih sebentar ya, karena sorry kita lagi benar-benar nggak bisa diganggu gitu. Ya, sepupu gua nih ini mati barusan nih. Saya lagi berduka loh gitu. Ya well that makes sense. Sebenarnya kalau kita mau kayak boleh-boleh aja rehat kan, manusiawi dulu, manusiawi. Tapi aku nggak pernah lihat Yesus begitu. Even dia ketemu perempuan di Samaria jam 12 siang, dia exhausted. Dia bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi karena aku semakin ngerti dan ngelihat Yesus yang selalu tinggallah di dalam kasihku. Jika kau tinggal dalam kasihku, maka sukacitamu jadi penuh. Jadi aku makin ngerti kalau Tuhan itu pengen kita bahagia. Sebenarnya benar kata Daud, kalau Tuhan jadi gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan di lembah kelam pun semuanya jadi lembah bermata air gitu loh, gadamu dan tokat. Nah, jadi ternyata poinnya orang itu sering jadi exhausted, capek dan segala macam karena dia nggak bahagia. Rahasianya adalah berbahagialah, bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan berikan apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita bahagia, positif, ngerjain apapun bahagia, udahlah, beres tuh barang, haleluya.
Gimana caranya kita bisa pelayanan dengan bahagia ketika misalnya ada jemaat yang susah banget gitu, nggak bisa diomongin misalnya, yang terus memilih untuk balik ke jalan hidupnya yang jahat. Terus kalau misalnya jahatin orang lain nggak apa-apa, jahatin Pak Gembugemnya sendiri. Terus itu gimana caranya kita bisa bahagia ketika menghadapi kenyataan yang seperti itu? Oke, kalau aku sih kembali ya aku mandang Tuhan aja. Karena memang ini juga penggembalaan kompleks banget ya, kompleks banget. Saya pernah udah semangatin jemaat, semangat, terus Bu Gema enak ngomongnya semangat, terus minggu depannya aku datang lagi, ayo kamu mesti semangat gitu. Ada tuh waktunya mereka kayak off, nggak datang ibadah, nggak mau didatengin karena setiap kali didatengin juga selalu ngerasa ya kamu kan bisa semangat, aku nggak bisa. Tapi akhirnya itu nggak pernah kembali dengan sia-sia memang ya firman Tuhan itu waktu kita terus dan nggak capek. Nah gimana biar nggak capeknya itu ya pandang sama Tuhan sih. Kalau pandang manusia kan pasti nggak bisa bahagia. Tapi kalau pandang Tuhan tuh selalu ada kekuatan baru kan. Kayak Mazmur 63 bilang gini, aku memandang kepadamu. Coba kalau kita ngeliat sama Tuhan yang ada kan cuma kebaikan, kesetiaan. Semuanya kalau lihat manusia capek lagi ya udah, we have to try dan berjuang. That's my key. Apapun aja sama Tuhan. Apapun kenyataan hidupnya, meskipun masih belum berubah, tapi begitu ngelihat ke Tuhan, aku bahagia kok gitu. Jadi kebahagiaannya Virgie itu karena pilihan. Yes. Because you choose not to dwell in the reality ya. Karena kamu memilih untuk tidak memandang pada realitas kehidupan ini, tapi pandangannya terus pada Tuhan Yesus. Begitu. Begitu. Kelihatannya klise tapi memang harus seperti itu. Berarti memang ada orang-orang yang mempunyai, apakah ini menjadi kepribadiannya Virgie mungkin? I mean like setiap orang kan mempunyai latar belakang kepribadian yang berbeda-beda ya. Waktu kamu dulu masih jauh lebih muda, kecil, keluarga kamu, gitu, lingkungan kamu, was it good? Always sempurna gitu di mata orang? No. Nah itu dia. Saya ingat waktu saya SD, SMP, SMA gitu, saya lahir dari keluarga yang mama papa saya tiap hari berantem dan selalu bawa surat pernikahan dan mereka bilang ayo kita cerai, terus pulangnya nggak cerai gitu kan. Oh gitu? It's been like drama setiap hari? Setiap hari. So, kayak Dracin ya? Iya, pokoknya. Jadi hari ini mereka hampir 50 years ya together. Wow. Tapi aduh aku bisa saksiin, aku harus karena aku anak pertama di rumah. Adik-adikku itu harus aku taruh di kamar supaya mereka nggak lihat mereka berantem karena sometimes dan aku harus sudah pisahin itu pisau, golok, ya karena itu benar-benar mereka akan lempar-lemparan. Itu sangat mengerikan. Mungkin jadi hari-hari itu aku kan anak pertama ya, aku selalu ngerasa kayak I have to be strong dan saya hari itu belum ngerti firman Tuhan. Ya I'm going to church tapi aku juga nggak baca firman sampai ya pokoknya cuma ya gitu aja gitu. Tapi emang ada di sini kayak Virgie, everything's gonna be okay, yang comfort me. Dan sekarang saya ngerti itu Roh Kudus ya, itu Tuhan. Vir, saya juga masih ya pokoknya gitulah, masih di gereja yang saya juga nggak tahu nih lagi ngapain gitu, cuma ngejalanin ritual hari Minggu dengan seperti rutinitas. Nah terus selalu kayak Virgie nggak apa-apa, kamu harus kuat. Nah itu selalu kayak ada tuh di dalam hidup saya. Jadi saya selalu kayak makanya saya pernah khotbah gitu kan yang kayak gitu kan harus kuat air gitu. mata maksudnya. Anti gores gitu kan. Jadi kayak nangis tapi nggak boleh lama, mesti kayak langsung set. Oke. Ayo bisa. Nah itu selalu ada. That's interesting. Selalu. Nah so dari situ sampai hari ini itu jadi kayak ya udah emang itu part of my default. Jadi defaultnya kayak gitu. Kan tadi nanya apakah itu salah satu Nah itu makanya. Jadi ada orang yang ada orang yang bilang karena masa laluku seperti ini, aku jadinya seperti itu. Iya. Nah, it goes the same with you kan? Karena masa lalumu seperti ini, maka aku nggak boleh seperti ini kan? Yes. Oh, that's interesting. Kalau secara kepribadian gitu, apakah Virgie sanguinis? Nah, nggak ngerti yang deh. Seneng maksudnya gitu, outgoing, always I'm outgoing. See positive among all the negatives gitu. Aku orang gitu, tapi ada juga dong bagian dari aku yang kayak melankolis gitu ya. Ada dong. Jadi pernah sedih dong, pernah down. Tapi nggak down, gimana ngomongnya? Nggak lama-lama. Sedih pasti dong ya, kayak misalnya, kok dia bisa gitu ya. Ya tadi, jadi setiap sedih langsung,
udah nggak apa-apa, ayo bisa gitu kayak. Nah itu selalu ya tuh. itu tadi nggak dwelling ya, Ya, nggak berlama-lama nggak di dwelling, rasa enggak. sakit itu. Ya, Oke. boleh eksplor lebih dalam nggak? Terus kemudian bagaimana papa mama itu pasti asumsi aku adalah mereka sekarang udah akur nih. Sudah Udah lebih dewasa. dewasa. Ini om tante ya, oke diomongin Iya, sekarang nih ya. iya. Sebagai bahan pembelajaran Iya, gimana? iya. Turning point-nya mereka apa? Eh, Sebagian besar memang ketika dia melihat anak mereka akhirnya melayani dan jadi hamba Tuhan. Oke. Itu sangat turning point sih. Gimana papa mamaku akhirnya juga ya banyaklah minta dibaptis, kemudian juga kita jadi sering doa bareng dan wah itu turning point sih. Gitu yang tadinya nggak percaya sama saya, masih ingat dulu waktu saya masih SMP, SMA gitu. Selalu apa-apa nanya dukun. Itu seriously. Apa-apa nanya dukun gitu ya. Terus hari itu aku berdoa sama adikku besoknya mau didoain sama dukun, mau dipegang lah gitu. Terus aku bilang, ayo, nama adik aku Jim, kita berdoa hari ini, besoknya dukunnya udah nggak ada lagi loh. Tiba-tiba inang udah saya datang ke rumah, Kak, udah mati dukun kita itu gitu. Ya itu satu pengalaman rohani yang wow banget sih, itu wow banget gitu. Iya. Ya Berarti jadi berapa banyak dukun yang udah terbunuh nih? pokoknya itu hari satu itu, dan jadi ya bagaimana keluarga kita dulu begitu, tapi sekarang akhirnya dikit-dikit doa. Ada ucapan syukur, yuk kita doa dulu, kita baca firman gitu. Ayo, Puji Tuhan. aku sering diundang untuk ya bagi firman. Nah jadi ya itu turning point sih, benar sih, satu orang diselamatkan seluruh rumah diselamatkan. Diselamatkan. Walaupun memang itu nggak mudah ya. Iya. Inang udah saya juga yang tadinya nggak percaya sama Tuhan, tapi akhirnya ya itu semua journey melayani Tuhan itu waktu kita nggak lelah, kita nggak capek, kita tetap pandang Tuhan pasti menuai. Kan Tuhan bilang pasti menuai jika kamu tidak menjadi lelah. Amin. Iya, Nah, puji Tuhan. oke, sekarang kalau mau ngomong tentang tuayan juga, ada orang-orang yang udah nabur terus gitu kan, Virgi ya. Terus kan janji Tuhan di firman-Nya itu bilang pasti akan ada musim menuai. Yes. Orang yang menabur dengan percucuran air mata Iya. akan menuai dengan bersorak-sorai gitu kan. Terus nunggu giliran nuainya, kok kayak nggak nuai-nuai gitu, nunggu waktu Tuhan gitu kan ya. Itu gimana caranya supaya nggak ngedumel, nggak bersungut-sungut gitu, tapi tetap bisa menjalani dengan rela dan bahagia seperti yang Iya. tadi Virgi bilang. Coba diberikan penjelasan gitu supaya kita semua bisa belajar. Oke, kita sering bilang waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik ya. Kairos, jadi ada Kronos Tuhan, ada Kairos Tuhan. Kairos itu kayak perfect time, perfect place, perfect man gitu, udahlah nggak ada yang bisa ngalahin kalau udah kairosnya Tuhan terjadi sama kita. Yep. Tapi buat aku setiap orang yang akan ketemu kairos Tuhan itu harus ngerjain kronosnya Tuhan. Apapun yang dipercayakan sama Tuhan sekarang itu emang harus dikerjakan dengan sangat terbaik, sukacita. Yep. Nah disitulah orang sering miss. Contoh sederhana deh, kayak kamu mau nggak sih jadi ketua Natal tahun ini misalnya gitu. Itu kan sebenarnya buat aku sesuatu yang Tuhan percayain di depan kamu. Nah kalau kamu take that part, kamu akan ketemu sama kairosnya Tuhan. Kenapa banyak orang gak ketemu kairos Tuhan? Ya karena dia udah capek aja gitu ngerjain. Gak mau, nolak-nolak. Nah buat aku sih gimana biar kita tetap bisa tetap nabur sampai nuai? Ya udah, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetap Ya. punya semangat itu ini ya dari dalam. Makanya kata Yesus, kalau kamu tahu air hidup yang aku kasih ini akan jadi mata air. Nah Iya, itu. betul. Jadi sebenarnya kekeosan kita ini karena kita sebenarnya mau jujur nggak, kita nggak cukup intim sama Tuhan menurut aku. Ada hubungan kita yang kita jadi lelah kalau kita tuh hubungan sama Tuhannya udah nggak On and off gitu Iya, ya. on and off. Percaya deh, kalau mau merendahkan diri dan realizing, itu pasti karena tadi nggak bisa mandang Tuhan karena memang hubungannya. Wow. Gitu, itu chaos jadinya. Dari mana semua kekacauan gitu kan kata Yakobus di dalam kamu? Bukankah itu Ya. dari inside? Dari luar itu sebenarnya nggak mengganggu ya, nggak terlalu banyak menurut saya. Ada pergolakan dalam hati. Tapi di Dalam dalam hati, sini, ya. kan semua di sini gitu. Kamu pengen sesuatu tapi kamu nggak mendapatkannya gitu. Marah karena mungkin, gila ya gue udah nabur tapi bahasanya pakai anak sekarang ya, pakai gila gitu. Tapi gue nggak nuai-nuai gitu. Karena di sini nggak terima. Nah kalau dicek lagi, pasti karena kita nggak cukup punya quality time sama Tuhan. Duduk di True. kaki Tuhan. Wah bener deh. Kalau nggak sama Tuhan bener-bener dari dalam gitu ya, tinggal di dalam Tuhan.
nggak bisa sih, pasti capek sih. Ya, bicara keintiman itu kan berarti nggak banyak orang ya. Maksudnya kan kalau suami istri berintim ya cuma berdua gitu kan. Nah, boleh nggak Virgie kasih tahu the day of your life itu kira-kira rata-rata dari pagi? Oke. Ada orang yang kayak harus, ya nggak sih, 1 jam khusus gitu. I don't know, tapi kalau buat aku Tuhan itu ada di mana aja karena dia bersama dengan kita ya. Jadi bangun pagi nggak lama loh. Sometimes aku cuman bilang, thank you Jesus, nyanyi, bless the Lord oh my soul. Terus sudah jalan tapi di mobil terus sambil nyanyi, sambil dikit-dikit Tuhan thank you ya, thank you banget. Aku nggak tahu sih ya, seharian aku bisa ngomong thank you Jesus itu kayak banyak banget gitu. Dapat parkiran kosong, makasih Tuhan. Terus tiba-tiba jalanan macet, makasih Tuhan. Jalanan macet pun makasih Tuhan. Iya, terserah deh ya. Maksudnya keintiman tuh kan nggak sesuatu yang kayak harus khusus, eksklusif. Ya kan Yesus bilang bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di gunung ini, tapi sekarang ya penyembahnya kan ya. Itu kan keintiman ya, di atas pohon juga ya. Kamu bisa gitu, nggak harus kemana. Malah kadang-kadang jujur nih, aku ada satu favorite place. Kalau lagi kayak gitu ya, aku bawa Alkitab, terus aku pergi ke satu taman di dekat rumah gitu kan, agak-agak kayak hutan juga. Ya udah parkir mobil di situ terus, and I'm good gitu. Sendirian. Di dalam mobil. Gitu. Di dalam mobil gitu. Jadi ya di mana aja sih, bisa di mana aja. Pernah juga aku ada di salah satu kafe, terus ya di situ tiba-tiba ngerasa gimana gitu, masuk kamar mandi nangis ya udah gitu. Jadi ya nggak harus di mana aja bisa dilawat sama Tuhan. Iya. Oke, ngurusin 3 orang anak laki-laki pendekarmu nih. Yang anak yang pertama sekarang lagi S2. Kuliah di bidang apa? Hubungan internasional. Keren. Oke, terus kemudian yang kedua? FH. Fakultas masuk, Hukum ya, di kemarin, UI. di UI juga. Wow. Terus kemudian yang ketiga? Kalau Tuhan izinin tahun ini mau kuliah di FK. Kedokteran. Iya. UI juga. Iya. Kan Depok kan. Lengkap ya anak-anak dia ya. Dekat. Enak Tinggal dong. set gitu langsung nyampe. Ini keuntungan orang-orang yang tinggal di Depok kali Iya. ya. Wow. Oke. Nah, terus kemudian ngurusin suami. Oke. Ribet nggak nih si Franz? Enggak. Bapak Franz maksudnya, maaf nih. Ini lagi on air nih, Bapak Franz. Aku aku bersyukur banget ya, karena semua 4 laki-laki di dalam hidup aku ini, karena mungkin laki-laki semua, I don't know. Oh iya dong. Semuanya, jadi aku jadi queen gitu ya. Nah, mereka ini semua nggak ada yang ribet sih. Makan juga nggak ribet, apalagi mau dibeliin apa juga terima, mau apa aja ya nggak ribet sih, bersyukur banget gitu. Oh I see. Oke. Aku ya itu sangat support me di dalam sehingga bisa ngerjain banyak hal gitu. Interesting. Yeah. Tapi tadi ketika parkir mobil yang di taman kayak hutan itu dan baca Alkitab sendirian, itu kan sebelumnya adalah momen yang gitu kan. Berarti Virgie itu sebenarnya ada momen yang kalau yang orang lain alami, tapi dia tidak membiarkan. Can manage. Iya, orang lain yang alami belum tentu bisa secepat Virgie untuk switch gitu kan. Bener. Banyak orang yang terus nangis terus lama nggak bangun-bangun gitu. Bangun-bangun, iya. Nah, itu gimana caranya? Coba kita mau belajar gitu ya, yang nonton juga. Gimana caranya supaya bisa secepat itu sadar bahwa nggak boleh berlama-lama nih. Ayo kita langsung nyambung lagi sama Tuhan gitu maksudnya. Kalau buat saya yang paling penting tentu adalah firman sih. Bagaimanapun juga firman yang ada di dalam hidup kita itu will remind us gitu kan. Tapi kalau nggak ada firman yang masuk, ya udah apa yang mau. Kan pasti firman tuh waktu kita sedih gitu ya, kayak aku bersukacitalah karena Tuhan, sekali lagi aku katakan bersukacitalah biarlah kebaikan hatimu diketahui banyak orang gitu kan. Atau misalnya kita kesel, kita udah baik, terus jangan capek berbuat baik, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terus misalnya seperti Kecilnya waktu pasti lomba juara Alkitab ini ya? Enggak gitu. Ngafalin ayat Alkitab ya? Kan tadi aku bilang kecilnya kayak aku baca Alkitab tapi I don't know gitu, kayak rutinitas aja. Ya contoh kayak misal waktu Tuhan ketemu sama waktu dia negor Kain ya kan, Tuhan bilang gini kan dalam Kejadian 4, Kain, mengapa mukamu muram dan
namanya hatimu panas gitu kan. Iya. Itu kan temenan tuh. Gak bisa sukacita karena hatinya panas. Apakah mukamu akan bersukaria? Tidakkah mukamu bersukaria kalau hatimu berbuat baik gitu kan. Iya betul. Tapi dosa udah ngintip loh. Nah di situ kayak waktu aku udah, Fir jangan muram. Jangan hatinya panas, nanti dosa mengintip di pintu dan nah gitu. Firman kan yang will remind you gitu. Langsung ya, spesifik firmannya Ini di saat yang Spesifik. tepat. Tapi Ini kalau nggak ada bagus. firman gimana? Iya, ini maksudnya let me address something tuh pemirsa ya. Yes, Karena yes. kadang-kadang kita memang diajarin di gereja, termasuk di gereja kami ngajarin orang bahwa kita harus punya satu waktu yang teratur baca firman Tuhan. Namun ini yang mesti kita ingat juga bahwa hidup di dalam Tuhan ini kita seharusnya tidak menggunakan satu formula yang fix kayak matematika gitu. Yes. Nah, bukan berarti kita nggak perlu menata waktu kita. Ada orang-orang yang memang perlu hidupnya terstruktur pagi hari. Ada beberapa pembatuan kayak misalnya Pak Roni tuh. Kalau dia ceritakan pagi hari dia akan ambil gitar dulu, menyembah Tuhan dulu sampai dia puas. Selesai baru dia akan mulai. Apakah itu oke? Oh, boleh? Tentu boleh, nggak apa-apa. Yes dong. Apakah yang modelnya kayak Virgie gini boleh? Tentu boleh. Gitu. Jadi mungkin ini kita melihat dinamika kehidupan kita secara pribadi. Bagaimana kita memandang Tuhan dan bagaimana kita mau menangkap sesuatu dari Tuhan, tetapi tetap ada porsinya bagaimana firman Tuhan itu tetap dibaca, Iya. tetap direnungkan, Iya. tetap dilakukan. Iya. Nah, apakah di mobil, apakah di kafe, Yes. apakah mungkin lagi naik transportasi umum, Yes. apakah lagi kena macet atau apapun juga, it's a choice yang kita harus maksimalkan. Iya. Karena kita semua tidak ada satupun yang mempunyai kehidupan yang sama, nggak ada yang Iya. seragam. Betul. Nah, dengan itu kita akan mempunyai hubungan yang kuat dan intim dengan Tuhan. Oke, good. Tapi I think it's amazing karena Virgie ini mungkin years of training pasti ya. Melatih dirinya sendiri untuk tidak berlama-lama bersungut-sungut atau mengasihani diri sendiri, Iya. ya kan. Ngelihat, oh sial banget sih gitu misalnya ya kan. Tapi langsung switch ke terima Iya. kasih Tuhan. Macet pun dia bilang terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan, iya, Atau buat betul. kalian mungkin yang masih naik motor kehujanan, Yes. apakah bisa ngomong terima kasih Tuhan? Nah, pernah nggak punya mobil dulu waktu masih hidupnya biasa-biasa aja, nggak punya apa-apa, terus kemudian kehujanan, hidupnya susah banget. Lu pernah susah banget nggak sih? Oh, bukan cuman kehujanan ya. Kalau kehujanan terus ada mobil lewat, jres, airnya muncrat gitu kan. Gimana? Itu kan worst scenario lah. Pernah nggak susah banget? Ya kadar susah orang kan beda-beda Beda-beda. ya. Karena Iya. ada orang segini sakit, segini nggak sakit gitu. Ada orang nggak susah banget, dia bilang susah gitu. Aku sih masa kecil aku cukup susah banget sih ya sebenarnya. Karena memang kita orang sederhana. Tapi memang aku selalu nemuin kebahagiaan di dalam kesusahan. Kayak contoh waktu aku sekolah, teman-teman aku udah pakai tempat pensil yang kalau dipencet keluar rautan. Terus, Oh iya. itu keren banget. Oh, iya. Terus aku kan juara kelas ya, yang selalu dapat juara 1, bahkan kalau udah digabung dengan kelas-kelas lain juara 1 lagi, juara umum gitu. juara Tapi umum. kayaknya nggak mungkin juga minta mama untuk beliin itu karena ya I know gitu. Tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Ya. Jadi mama biasanya mau apa kamu beli es krim, udah bahagia banget hadiah juara umumnya, hadiah juara kelasnya. Jadi aku ya ngerasa aku sudah dari muda itu udah dari anak-anak itu ngerasa bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Sederhana. Oke. Kadang orang simple minded nih. Iya, simple minded. Kayaknya kamu baru seneng kalau kamu punya segini. Ada kan orang, kalau gue punya uang segini baru ya gitu. Nah makanya tiba-tiba nih aku ingat Tuhan bilang gini. Yesus bilang kamu gak akan bisa mengabdi kepada Mamon dan Tuhan. Banyak orang gak bisa mencintai Tuhan dengan benar. Karena hatinya selalu sukacita di titik finansial tertentu. Yeah. Di Wow. titik keberhasilan tertentu. Nah Yeah. kalau kita bisa mensyukuri every little thing yang kita punya dari Tuhan. That's That's very good. Every little thing disyukurin. Oke. Terus apakah itu berarti kita harus menurunkan ekspektasi kita, kayak ekspektasi jangan ketinggian gitu? Oh, ini menarik. Aku nih orang yang very ambitious. Oh ya? Oh iya, kalau ikut sesuatu mesti menang. Oke. Misal aku ikut lomba atletik nih gitu di sekolahan. Saya akan belajar, pokoknya gue harus menang. Oh gitu. Karena menurut aku kalau aku ikut involved in something, I have to be very good gitu. Biasanya anak begitu kan ambis ya. Jadi aku harus gitu, kalau ini aku harus keren gitu. Aku akan belajar untuk jadi
ibu yang keren, istri yang keren gitu lah. Pokoknya aku harus very good on it gitu. Mendingan aku nggak ngelakuin kalau aku nggak bagus di situ. Ya, nggak Jadi suam-suam kuku. nggak mau. Aku pengen serius dan emang bagus gitu. Nah jadi tapi kamu boleh buat aku gini. Kamu harus bermimpi besar. Expectnya gini ya, kayak tadi kalau kamu ikut ini kamu harus ngebayangin kamu bisa menang gitu kan. Punya goal. Punya goal, tapi at the end of the day kamu harus tetap menutup itu semua dengan jadilah seperti yang kehendaki. Nah ini agak kontras ya, ambitious tapi rela, kalaupun gak jadi ya nggak apa-apa. Tapi bukan mematikan hasrat, Semangatnya, Iya. oke. semangat kerja kita. Untuk berjuang, untuk menuju itu berjuangnya. itu. Jadi aku tuh berjuang banget, tapi udah rela kalaupun Tuhan gak izinin Iya. terjadi. Misalnya untuk this promotion atau misalnya pengen beli sesuatu rumah, kita berjuang dong untuk Iya, kita. Tapi iya. at the end aku selalu ngomong gini, Tuhan, kalau berkat ini jadi nggak memuliakan Kau, kalau promosi ini bikin aku malah jadi nggak melayani Tuhan dan gak inget, you just Nggak don't usah. let, Kira- nggak usah, nggak apa-apa. Oh, nice. Gitu. Jadi harus kayak gitu sih menurut aku dalam hidup. Bukan berarti kita nggak punya pengharapan yang besar gitu. Anak-anakku juga aku ajarin gitu. Oke, dan meskipun kalau misalnya at the end of the day beneran Virgie sudah berjuang dengan keras ternyata untuk nggak mencapai dapet. itu dan ternyata nggak dapet seperti yang kamu bilang Yes. gitu ya kan, sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah Virgie bisa bilang makasih ya Tuhan, maksudnya bisa? Iya dong. Karena waktu kita expect itu dan berharap itu, ngelakuin itu, kita juga bersama dengan itu udah bilang tapi tetap jadi kehendak-Mu ya Tuhan gitu. Kita Jadi udah siap. tetap bisa Iya dong. mengucap syukur Iya di dong. momen yang seperti itu. Maksudnya makasihnya karena makasih ya Tuhan pintunya udah ditutup. Terima Jadi kasih deh berarti Tuhan itu gitu. bukan, Nggak bukan ada buat bahasa. aku gitu atau gimana makasihnya? Aku selalu percaya Tuhan itu baik. Jadi gini loh, aku pernah nih ada satu project ya. Kita kan juga masih ngerjain project-project karena saya percaya bukan masalah full time aja di dalam Tuhan tapi full heart gitu ya. Nggak ada lagi pemisahan lah antara semua yang kita lakukan itu pelayanan buat Tuhan. Nah terus di project ini kita udah upayakan semuanya, so we will, kita yang akan kerjain. Ternyata memang enggak gitu, kita nggak dapat pekerjaan ini. Ya udahlah, makasih Tuhan, nggak apa-apa. Ternyata project ini sangat rugi. Karena project ini yang tadinya misalnya di sini harusnya dikerjakan sudah setengah bangun, disuruh pindah karena kebijakan-kebijakan dari pemimpin. Pemerintah. Iya, jadi Iya, iya. ya itu loh. Kamu kan tahu Tuhan setelah dijalani akhirnya kita tahu bahwa ternyata nggak bagus Iya. proyek itu, untung udah dilalukan. Tapi pada saat nggak dapet Itu terjadi. Oh iya, itu aku kan bilang makasih. sempat kecewa dong, sempat kayak ya padahal kan harusnya kalau proyek itu dikasih ke kita kan enak, kita bisa jadi lebih banyak berkat buat orang, Bisa memberkati gitu. orang lain. Ya kan? Heeh. Iya. Tapi hari itu sih aku udah bilang thank you sih sama Tuhan. Nggak Langsung? apa-apa. Ya, Immediately? Immediately karena aku yakin pasti kalau Tuhan gak izinkan there's something in there dan mungkin Tuhan lagi ngajarin kita sesuatu. Wow. Ada satu kata-kata yang beberapa hari lalu aku dengar ya, ngomong gini nih, rejection is redirection. Jadi bagi kita kadang-kadang kita nggak bisa terima, apalagi kalau kita sudah pengen banget, kita doakan, kita bawa mimpi, kita puasa gitu, terus nggak kemudian jadi. akhirnya kecewa. Nah, tapi kadang-kadang di dalam kekecewaan itu tanpa kita memahami, mungkin aja ini adalah satu langkah Tuhan untuk Yes. membantu kita untuk nggak rugi tadi seperti yang Virgie bilang kan. Iya. Nah, mungkin Tuhan juga lagi redirect kita ke tempat yang lebih baik atau memang di sana bukan tempat lu nih. Jadi ikutin aja Tuhan. Iya. Karena rejection is truly is a redirection. Keren banget kan. Nah, tetapi ini waktu kita sekarang tinggal 20 menit. Oh, nggak Saya terasa. ingin ngomong tentang hal yang penting. Menjadi istri anggota dewan DPRD nih. Gimana waktu kalian dulu, ini sekarang udah periode kedua ya. Periode kedua. Ran Samosir menjadi anggota DPRD PDIP di Kota Depok. Depok. Awalnya gimana? Oke, kalau nggak salah itu dimulai 2019 ya. Awalnya 2008 itu memang Frans itu sudah sangat suka dengan politik gitu. Memang kita juga ada usaha yang tadi seperti kita bilang bisnis. Kita kan jadi gembala tuh 2016. Oh, oke. So 2008 tapi aku udah berhenti bekerja
ya sekuler lah ya, karena akhirnya aku ya bisnis gitu, ya itu juga sekuler sih, maksudnya 9 to 5-nya udah nggak bekerja di 9 to 5 Udah nggak lagi. ikut orang lah. Ya sejak 2002 ketika Tuhan panggil untuk melayani, dan aku benar-benar ya udah langsung quit gitu ya, nggak pakai nanya Nawar. lagi, ya udah nawar-nawar, tawar-menawar, udahlah percaya gitu. Nah terus 2008 itu sambil kita ngerjain bisnis dan masih udah melayani, walaupun belum menggembalakan, itu dia emang udah suka politik dan akhirnya dia entering satu partai itu, PDI Perjuangan. Kemudian dia terus tuh kerja di partai, kerja di politik, sampai 2019 salah satu seniornya bilang sama dia, kamu kenapa nggak nyalek gitu? Dia bilang begini, kalau kamu nggak nyalek mendingan gak usah di politik lagi gitu, karena menurut seniornya ini kamu very good gitu at di sini dan bagus, dan kamu harusnya kalau nyalek kamu akan bisa lebih apa ya namanya, punya kapasitas yang lebih besar gitu. Akhirnya hari itu dia mulai mikir, ya kayaknya sayang aku nyalek ya 2018 lah itu mau ke 2019. Gimana menurut kamu? Ya udah kita tanya Pak Arifin. Nah, karena kan itu Bapak rohani kita, kita pergi ke Bali untuk ngobrol-ngobrol, quality time sama Dedi, dan Pak Arifin setuju karena memang kan yang pendeta saya, Istri. dia kan bukan pendeta ya, tidak pernah terima ini memang kependetaan terus, dan memang Dedi bilang harus ada anak-anak Tuhan yang di politik juga kan, Seven Gunung Mountains, politik. 7 gunung ya. Gunung, Nah salah pemerintahan. satunya betul. Nah akhirnya Pak Arifin setuju mendoakan kita, walaupun memang beliau bilang tapi ini jalan yang licin, tentu jalan yang sangat licin, hati-hati banget karena politik itu kan ya jalan yang licin gitu. Ya udah akhirnya mulai dari 2018, 19 itu padahal ibaratnya anak baru ya, masuk nyalek dan langsung menang sih hari itu, puji Tuhan Really? banget. Iya. First try langsung. First dapat. try itu Tuhan baik banget sih. Modalnya gede. Nah pasti nggak percaya sih. Modalnya sama sekali nggak besar dan dia sering saksikan itu. I don't know kalau kita bisa bikin numbers di sini, tapi kan itu benar-benar sangat nggak banyak karena kita gini caranya. Kita datang ke orang-orang misalnya RT, RW, atau kalau orang Batak Parsahutawon gitu ya, atau arisan-arisan marga, atau komunitas-komunitas gitu, kita datang terus kita ngobrol sama mereka, terus kita memang kasih bantuan, tapi bantuannya yang tepat. Misalnya kalau komunitas catur, ya berarti untuk upgrading mereka Alat alat caturnya. gitu, jadi nggak ngasih uang, tapi ya ngasih Barang-barang. apa yang mereka butuhkan. Saya ingat paling yang pernah kita kasih itu souvenir, karena kalau souvenir itu boleh di dalam pencalekan, misalnya payung atau tumbler. Nah itu aku masih ingat banget yang harganya. Tapi di dalam tumblernya air nggak atau seberapa. duit? Sama aja nggak apa-apa. Kayak tumbler ini ya, itu air dong gitu. Air ya. Iya, jadi kita bener-bener, aku ingat sih Frans pernah kayak, aduh tahu nggak sih teman-teman yang lain tuh udah banyak yang pakai cara ini, terus aku bilang, hey, you have a big God gitu. Jadi aku tuh emang ya Amazing. gitu, boleh sih tanya sama dia pasti bilang gini, iya sih Virginie selalu kayak, kamu nggak sama, kita nih punya Tuhan yang besar gitu. Amin. Ya karena buat aku orang yang udah, kita yakin kita punya Tuhan yang besar, kayak Abraham dulu sama Lot kan. Iya. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri, nggak susah. Kamu ke kiri aku ke kanan, karena kita percaya this is not about the land. Ini bukan tentang tanahnya, bukan tentang airnya, tetapi tentang siapa yang jalan sama kita. Kalau Tuhan sama kita, keren. Iya, mau iya. apa kayak even lembah kelam, it doesn't matter gitu Lembah kan. kelamnya jadi Amin. terang. Iya jadi terang. Iya. Orang jalannya sama Tuhan gitu kan, bukan berapa dimodalinya berapa, tapi Iya. Amazing. That's good. saya ngomong gitu sama dia, dan akhirnya yes, ini periode kedua dan dia tetap pakai cara yang sama itu. Cara yang sama. Padahal yang lain udah 10M, 20M, 30M. I don't know, kita ya gitu ya, nggak mau menghakimi. tapi Berapa M kalian? nggak nyampe. Nggak bawa ember? Nggak bawa ember. Nggak bawa Pokoknya ember. di mana-mana itu dia jadi kesaksian, Iya. dan orang-orang selalu bilang, wow bro itu susah banget begitu gitu. Emang kalau dari itu bukan kota, dari formulir suara itu kan ada nomor urutnya tuh. Ya, memang dia nomor urut 1. Oh, memang nomor urut Nomor urut 1. satu. Itu juga satu kemurahan Tuhan ya buat kita ya, karena susah banget anak baru langsung dapat. Iya. Ya buat aku sih ya itu semua, makanya kenapa ya mau nangis lagi. Ngerasa berhutang sama Tuhan karena kita tuh kita dapetin hal yang nggak we deserve. Nggak yang kita nggak layak sebenarnya ya Iya. hidup ini. Jadi kalau kita nggak tahu diri sama Tuhan, maksudnya kita
ya nggak baik sama dia, nggak mau sukacita karena dia, nggak mau ngucap syukur, itu udah keterlaluan sih, dan nggak mau melayani dia, karena semua yang kita dapat dalam hidup ini ya cuma karena Tuhan sih. That's good. Lalu mendapatkan kursi itu kan tadi dikatakan bahwa ini jalannya licin. Ya. Dan kemudian sekarang dalam apa namanya Iya, komisi ini apa tadi nama komisi? Komisi A. Komisi A itu apa tugasnya? Kalau tidak salah itu di bagian aset-aset ini ya, daerah ya. Oke. Ya, mungkin seperti air, ya pokoknya aset-aset daerah yang dimiliki oleh daerah itu. Kalau kita Iya, berarti yang iya. di Depok gitu. Itu Nah, lahan basah bukan? Perizinan juga dia. Iya, air ya pasti basah lah. Lahan basah. Banggar maksudnya- juga kan? Banggar juga. Wow. Badan Jadi anggaran. oke, karena itu lahan basah, dalam arti kalau bukan anak Tuhan mungkin dia bisa memanfaatkan posisinya gitu kan untuk mendapatkan keuntungan gitu. Dalam hal ini gimana supaya Bang Frans ini mempertahankan integritasnya? Ya kalau kita sih, aku selalu ngomong sama dia, hanya dengan gaji, tidak boleh yang dibawa pulang ke rumah cuma gaji, yang lain nggak boleh gitu ya. Dan memang ya dia juga memang kalau saya lihat sih orang yang memang ya percaya kalau kita diberkati sama Tuhan bukan karena hal-hal yang lain, tapi ya karena Tuhan itu sendiri. Kalau mau dilihat semestinya kan ini bicara ngomong tentang pendapatan ya, Iya. nggak usah disebut angka juga, maksudnya kan kontroversial juga. Iya, Kan bukan cuma gaji, iya. ada juga yang lain-lain, plus-plusnya mungkin plusnya plus 10 nih. I don't know. Kalau aku sih sampai hari ini taunya gaji itu udah masuk di tunjangan. Maksud saya Oh, yang oke. tiap memang bulan masuk ke bank ya, yang memang masuk Betul. ke gaji gitu. Itu ya itu aja udah bisa ini ya, cukup memberkati. Itu kan sangat Walaupun- besar bagi kebanyakan orang. bagi kebanyakan orang. Walaupun memang begini, kalau kita di DPRD sendiri, karena kita di kota, Iya. itu seringkali kembali juga untuk melayani masyarakat sekitar. Karena kalau DPRD kota itu paling sering didatengin sama konstituen atau masyarakat Karena misalnya. dekat. Kan dekat. Iya. Misalnya anak saya perlu untuk masuk sekolah, Iya. padahal sekarang sekolah mahal. Atau yang sederhana lah, lampu mati di rumah itu dia, Pak gimana bisa dibantu atau enggak? Iya, karena merasa dekat kan, karena Oke. langsung tahu rumah kita juga di mana, terus ngerasa juga, saya kan kemarin pilih kamu, so you can help me right, gitu kayak. Oke. Iya, Timbal kalau balik. kalau yang tingkatan lebih tinggi mungkin Nggak nggak terlalu bisa seperti itu terlalu kayak gitu, mungkin interaksinya. kadang-kadang juga nggak tahu rumahnya ada di mana. Benar. Tapi kalau kita nih benar-benar sangat dekat dengan konstituen di rumah kita sendiri, hampir setiap hari banyak juga Orang yang datang. orang yang datang gitu. Jadi sebenarnya seringkali juga itu sebagian ya kita juga untuk ya Memberkati kembali. membantu. Oh, oke. Nah, namun bagaimana caranya supaya ini maaf nih, kalau ada beberapa anggota DPR termasuk yang udah jadi pejabat eksekutif, bupati, gubernur berakhir dengan rompi oranye. How do you make sure bahwa kalian ini tidak terkamiri? Gitu dengan kan istilahnya dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita berkelompok dengan orang-orang yang tidak Iya, baik, kita akan iya. jadinya seperti itu gitu. Nah, Iya. padahal di tempat ini saya nggak berkata bahwa semua anggota DPR atau DPRD Iya. seperti itu, tapi kan dengan mudah sekali. Ya kalau kita punya prinsip ya itu tadi, kita terus pandang Tuhan, kita terus lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan kita sudah ngerasa cukup yang tadi itu ya. Bukan finansial tertentu yang akan bikin kita bahagia, tapi sekarang kita udah cukup dengan segini gitu. Buat saya sih rasa cukup itu akan bikin kita Kecukupan. jadi kerja lebih Very nice. lebih lebih fokus. Kan ada ya, bahkan nggak usah yang di DPR ya. Iya. Kita ngerjain sesuatu aja di perusahaan misalnya. Misalnya kita disuruh kerja sampai malam, wani piro gitu kan. Wanipiro. Ya kan? Ya, Iya, kamu bos, oke, tapi kamu harus bayar aku lebih, mungkin gitu kan. Tapi waktu kita kerjain semua itu dengan hati yang seneng banget karena untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saya 323 nggak diukur lagi dari situ. Kayaknya sebenarnya kita bisa ngerjain semuanya dengan sangat baik, maksimal, dan nggak tergoda dengan hal-hal lain di luar itu gitu sih. Ya, ya. Basically semua orang mungkin udah pada tahu lah teorinya, Teorinya. udah baca ayatnya di Alkitab gitu kan. Tapi menerapkannya itu ya we still have to learn gitu ya. Iya sih. Rasa cukup tuh penting sih. Ya. Ya. Oke, amazing. Ya, thank you. Terima Aku kasih juga. untuk willing to come, sharing your heart. Semoga
Bang Frans akan selalu menjadi berkat Amin. di area di mana Tuhan tempatkan dia, di Amin, gunung amin. pemerintahan. Amin. Dan juga anak-anak ya, Amin. S2, S1, dan ntar lagi akan masuk menjadi dokter ya. Amin. Puji Tuhan. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Oke, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab. Saya akan bacakan. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur atas campur tangan Tuhan Yesus dalam kesembuhan ibu saya. Wow. Dokter menyatakan perlu 6 bulan agar ibu bisa berjalan. Namun puji Tuhan dalam 1 bulan ibu sudah dapat berjalan dan hampir pulih seperti sedia kala. Terima kasih kepada tim Good News. Kiranya pelayanan ini semakin memberkati orang Amin. dan menjadi kesaksian untuk meneguhkan banyak orang bahwa Tuhan sungguh baik. Wow, amazing. Puji Tuhan. Kemuliaan untuk nama Tuhan. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, jangan pernah ragu menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Oke, puji Tuhan. Kita akan lihat satu firman Tuhan, Amsal 24 ayat 1 dan 2. Di sini firman Tuhan berkata dengan jelas dan tegas. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Ayat 2, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Nah, saya rasa apa yang kita dengarkan hari ini cukup unik ya, sangat menarik sekali. Memang betul masing-masing kita mempunyai kepribadian yang tidak sama. Karena Tuhan itu sangat hebat menciptakan manusia tentunya berbeda-beda dan kita semua bergantung kepada Dia. Namun seringkali dalam kehidupan kita di dunia ini kadang-kadang ketika kita melihat ada orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak ke gereja, orang-orang yang memilih untuk tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kadang-kadang kita melihat kenapa hidup mereka baik-baik saja, kenapa hidup mereka kok seakan-akan mewah, hidup mereka mudah, kenapa kok gua susah nih. Nah hal itu membuat kadang-kadang kita berpikir ternyata mungkin saja ikut Tuhan ini sia-sia, percuma gitu. Karena apa? Mereka juga nggak apa-apa, mereka jauh lebih baik kualitas kehidupannya, rumahnya lebih gede, kelihatannya berbahagia, kelihatannya bisa ketawa, bisa liburan ke banyak tempat, setiap bulan liburan bahkan, makannya mewah, gua ngirit gitu. Nah ini yang menjadi masalah. Nah seringkali ini yang membuat menjadi beban tersendiri buat kehidupan kita karena kita suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi intinya belajarlah untuk berhenti membandingkan diri kita dengan siapapun. Membandingkan untuk supaya kita bisa menjadi lebih baik, lebih excellency, masih dalam tahap yang cukup wajar. Tetapi ketika kita kebablasan, kita akan mempunyai kecenderungan untuk kemudian menghukum diri kita sendiri. Nah kemudian ini yang akibatnya membuat kita tidak lagi bisa menikmati apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau yang kita bandingkan adalah orang jahat. Makanya di sini dikatakan jangan sampai kita itu iri, jangan sampai kita itu bahkan bergaul kepada mereka. Bergaul itu bukan berarti kita nggak boleh kenal dengan mereka, tetapi kita duduk bareng, makan bareng, sampai misalnya contoh kalau mereka merokok bareng, ke night club bareng, dugem bareng. Nah ini lama-lama kita akan terkamiri dengan pola pikir mereka. Nah kenapa demikian? Karena firman Tuhan mengatakan dalam ucapan mulut mereka yang ada adalah penindasan, merugikan orang lain, tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, nggak percaya bahwa Tuhan itu baik. Kemudian kalau misalnya laki-laki akan menormalkan hubungan-hubungan yang tidak sehat dengan wanita-wanita yang mereka suka, apapun juga, yang wanita juga punya kecenderungan yang tidak baik. Akibatnya apa? Ini membawa malapetaka bagi diri Anda sendiri. Makanya hari ini kita belajar, kecukupan itu sangat penting sekali, tetapi dalam kecukupan itu kita mengenal Tuhan, apa yang Dia punya, dan Dia rencanakan buat kehidupan kita. Sehingga apa? Firman Tuhan juga mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena apa? Tuhan yang ada di dalam hidupku jauh lebih besar daripada segala masalah, segala roh apapun juga, kesukaran apapun juga yang ada di dunia ini atau bahkan yang mendera kehidupan kita.
Semoga apa yang kita dengarkan ini boleh menjadi suatu pengingat buat kita, pencerahan buat kita, dan mempermuliakan nama Tuhan. Kalau Anda diberkati, Anda boleh share ulang kepada mereka yang mungkin memerlukan kekuatan, dan bahkan semoga pertemanan ini atau kebersamaan ini boleh menjadi berkat buat Anda. Oke? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hari ini kami belajar banyak dari anak-Mu ini, dari Virgie Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau melindungi, menjaga, memelihara, memberkati suaminya, Bang Frans, anak-anaknya, sehingga mereka boleh mencapai hal-hal yang dahsyat dan besar. Terima kasih hari ini kami boleh saling berbagi akan apa yang menjadi hati-Mu terhadap kehidupan kami masing-masing. Dan juga untuk para pemirsa sekalian, Kau berkati mereka, urapi mereka, dan biarlah kami tidak memikirkan untuk membandingkan hidup kita dengan orang-orang yang tidak benar. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami memberkati kalian. Yang percaya katakan, amin. 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 Pemirsa, kalau Anda diberkati, bagikan ulang linknya supaya lebih banyak orang juga bisa belajar bersama-sama. Dan kita akan ketemu lagi di Good News yang akan datang. God bless you. God bless you. Bless you. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.